Ada lagi yang parah, adwal balidi ilal jalidi syariah. Kebodohan itu sangat cepat nularnya kepada para cendekiawan, pada orang pintar. Kebodohan itu cepat banget nularnya. Sepintar apapun orang, kalau udah bergaul sama orang yang malas, kebawa malas. Yang tadinya rajin baca buku, yang tadinya rajin belajar, ya jadi ikut-ikutan malas. Hilang kan tuh kepintarannya, hilang kecerdasannya. Karena udah keenakan sama rasa malas. Apalagi kalau udah dijejelin sama game, dijejelin sama sesuatu yang sifatnya duniawi, udah dah penyakit banget tuh. Orang yang tadinya rajin udah kebawa males. Cepat nular loh. Kebodohan itu cepat banget nular. Dari segi apapun. Bisa dari pergaulan, bisa dari gadget, bisa dari tontonan, bisa dari fashion, bisa dari makanan. Makanan itu bisa mempengaruhi seseorang. Makanan bisa mempengaruhi seseorang. Kita nggak bicara secara syariat, kita bicara secara sains aja, secara saintis. Semakin sering orang memakan daging binatang yang panas, maka akan mudah panas juga karakternya. Semakin sering orang memakan sesuatu yang tadinya secara sains, kita bicara secara biologis saja dulu. Orang kalau keseringan makan daging-daging yang bikin panas anggota tubuh, itu mempengaruhi pribadinya menjadi orang yang emosional secara biologis. Nanti silahkan dicek benar atau salahnya. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ngademin, itu mempengaruhi juga menjadi pribadi yang adem. Makanya Islam itu rapih banget, ngeharamin umatnya, ngeharamin hambanya buat mengkonsumsi daging anjing dan babi. Kenapa? Karena anjing dan babi itu liar. Semakin sering kita mengkonsumsi daging haram tersebut, maka akan semakin liar pribadi kita. Tapi Islam memperbolehkan makan daging kambing, daging onta, daging sapi, daging ayam, diperbolehkan. Kenapa? Karena binatang-binatang tersebut bukan binatang yang liar. Bukan. Kalau kita ngaji fikih, ketemu ada dua binatang yang dijadikan alasan kenapa diharamin. Yang satu kalbul ukur, yang kedua khinzir, anjing yang galak, anjing liar, anjing buas, dan babi. Nah, kenapa nggak boleh? Karena ternyata bisa mempengaruhi pribadi seseorang. Itu dari makanan bisa ngaruh. Dimakannya sekarang berasanya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kemudian. Itu baru makanan. Apalagi pergaulan yang tiap hari kita nongkrong bareng sama dia, ketemu sama dia, ngobrol sama dia, main sama dia. Setiap hari ngobrolnya sama orang yang bodoh. Ya udah, habis dah kita makin bodoh. Kalau ngobrol nongkrong sama orang yang suka gibah, yang tadinya kita kagak doyan gibah, ikutan gibah. Yang tadinya kagak doyan gosip, kagak doyan ngomongin orang, karena nongkrongnya di lingkungan orang yang suka gibah, yang suka gosip, ikutan gosip. Nggak mungkin enggak. Meskipun tadi cuma ngedengerin, lama-lama ke bawah tuh. Emang iya ya dia orangnya begitu? Emang iya ya dia begitu? Emang iya ya? Pasti begitu bertanya-tanya. Jadi keikutan dah. Gara-gara gosip doang tuh. Itu baru satu. Kalau nongkrong tadinya nggak doyan game, melihat teman pada nunduk semua, pada main HP semua, ikutan pasti. Tadinya lagi ngobrol bareng, ngerokok bareng, enak, main, ketawa-tawa, satu ngangkat HP, satu ngangkat HP. Nah kita cengok, akhirnya ikutan juga main HP. Cepat menularnya. Tuh pergaulan tuh, makanya berbaik. Oh kita ngerasa kuat nih. Oke kalau misalnya kita ngerasa kuat, harusnya kita yang narik teman biar kagak malas. Harusnya begitu. Jangan kitanya malah ikutan jatuh jadi malas. Bahaya. Kenapa? Kal jamri yudau fir romadi fayahmudu. Kalau kita ada di antara orang-orang yang malas, kita itu ibarat bara api yang ditaburin sama abu bakal cepat padamnya.
Bara api kalau disiram air cepat mati itu. Kalau dulu nih pakai pakai abu dulu tuh. Kalau matiin apa-apa pakai abu. Pernah ngalamin kayak gitu. Ya kita tuh dulu kalau misalnya masak di tungku, tahu tungku? Ya tungku nih buat ngeliwat dulu di pondok. Tuh matiin apinya kagak disiram air karena apa? Sayang. Masih bisa dipakai di kayu, masih bisa dipakai di bambu. Akhirnya kita pakai abu, pakai tanah, pakai pasir kita siramin. Bisa kita ambil lagi. Nah, orang yang cerdas, cendekiawan, orang yang pintar itu ibarat bara api. Lagi menyala nih, semangat ngajinya lagi hidup banget. Tapi karena bergaul di antara orang-orang yang malas, di antara orang-orang yang bodoh, jadi kesiram dah tuh kecerdasannya, padam seketika. Bahaya. Kita ambil pengalaman pribadi. Dunia kampus itu, kita nggak bicara pondok, bicara kampus. Dunia kampus itu kan orang-orang intelek semua. Orang yang cerdas dah. Kalau misalnya adu argumentasi, debat, presentasi, udah hebat-hebat banget dah. Tapi sangat riskan. Karena pergaulan bisa jadi melenceng. Bilang katanya sholat itu niat aja. Tuhan itu santai bisa diajak untuk bercinta. Santai aja gue biasa nongkrong sama Tuhan. Pinter, tapi karena salah gaul sesat jadinya. Jadi jangan aneh kalau misalnya masuk dunia perkuliahan ada orang-orang yang model begitu. Awalnya pinter, tapi karena salah bergaul jadi bodoh, jadi sesat. Banyak tuh yang kayak gitu. Dan saya menyaksikan sendiri. Saya punya teman yang begitu modelannya. Ngospek mahasiswa baru, bahasanya sederhana. Kalau kalian pengen masuk di jurusan ini, ayo kita bercinta dengan Tuhan. Gila gak? Karena salah gaul. Bergaul sama orang-orang yang biasa baca bukunya kagak bener. Kebawa jurusan agama, ngaji fikih bareng, ngaji tafsir bareng, ngaji bahasa Arab bareng. Cuma karena kita gaulnya kemana, dia gaul kemana. Pas-pasnya ketemu udah kayak begitu. Salah gaul. Kita tahu dia cerdas banget, dia pintar banget, bisa salah kayak begitu. Makanya hati-hati.